محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات سباح الصدور الله يا نبي اللهم صل عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 الله مرحبا مرحبا مرحبا
حسيني مرحبا مرحبا وسلم صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله يا الله الحادي محمد يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد وامحو عنا سيئاتي يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحادي محمد يا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Nur Khalis Aziz beserta rombongan para hufat, para kiai dari Jawa Timur yang berkenan malam hari ini datang menghadiri acara Semaan Al-Quran dan di seluruh filin sekaligus untuk merayakan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Janton di Sulawesi Utara. Terima kasih atas kedatangan kiai yang kami hormati. Kami muliakan Alhamdulillah Umar bin Al-Habsyi. Terima kasih syukran. Yang kami hormati saudara-saudara kita dari NU, dari Ketua PJNU Sasa, Ketua PJNU Pemohon, Ketua Muslimat Minahasa, Ketua KKJS Sulawesi Utara, seluruh saudara-saudara kita dari Ansor dan Banser, seluruh jamaah, orang-orang maupun organisasi yang turut membantu terselenggaranya acara Semaan Al-Quran ini. Kami selalu perwakilan dari Semaan Al-Quran Jakarta mengaturkan terima kasih atas segala kebaikannya. Mudah-mudahan Allah membalas rahmat yang berkali lipat. Para hadirin sekalian, baik untuk melanjutkan acara, kami mohon guru mulia kita Kiai Haji Nur Khalis Aziz berkenan untuk menyampaikan sampai yang lain itu mohon Pak Samroni yang terhormat berkenan ke atas panggung. ada di PY sana mau sana Sebagai jemaah kita bukan sana PY itu mendengarkan sepatah dua kata sambutan dari salah satu tim sukses acara ini sehingga terselenggara dengan baik, mulai dari penjemputan hingga semuanya berjalan dengan lancar. Pada yang terhormat Bapak Zamroni, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur patutlah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, yang mana pada malam yang penuh berbahagia ini kita senantiasa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dalam keadaan iman Islam sehat walafiat. Salawat dan salam kami haturkan pula kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya pun juga kepada seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang berada di majelis yang mubarakah ini kelak di kemudian hari juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para kiai, para masyayikh, habaib, jabat baik itu sipil maupun militer, Polri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kami mewakili tim Semaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin Sulawesi Utara menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan keikhlasan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu dan tentunya meringankan langkah. Insya Allah kita semuanya kelak di kemudian hari mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih yang tak terhingga ini terkait dengan pengukuhan dan pelatihan JKH NU Provinsi Sulawesi Utara. Perlu kami informasikan bahwa 3 hari yang lalu Badan Otonom NU yaitu JKH, apa itu JKH? Jamiatul Qurra wal Hufad Provinsi Sulawesi Utara sudah dikukuhkan oleh Ketua Umum. Adapun yang sebagai ketua yaitu Ustadz Barokah Zainul Alam SKM, SUD, Sekretaris Bapak Muhammad Alimin dan Bendahara Bapak Budi Wahyono. Ini perlu kami sampaikan bahwasanya pengukuhan itu sendiri dilanjut dengan cara membaca Al-Quran dengan metode Baghdadi yang pematurannya dari Jakarta dan pesertanya sekitar 150 yang diikuti oleh para guru, para ustadz dan ustazah TPQ TPA se-Sulawesi Utara di Asrama Haji Manado. Itu merupakan bentuk kepedulian JKH, yang mana JKH itu adalah merupakan perkumpulan para hufad, para penghafal Al-Quran dan para pecinta pelantun Al-Quran, juga para penulis atau khot Al-Quran. Itu merupakan wadah daripada JKH. Sedikit kami informasikan, Semaan Al-Quran Sulawesi Utara ini berjalan sekitar hampir 4 tahun secara istiqomah, yang diadakan setiap Ahad Pahing. Orang Jawa bilang Ahad Pahing itu satu sapar, 35 hari berturut-turut istiqomah tiada henti tiap Ahad Pahing, dan keliling diutamakan di Sulawesi Utara. Namun kami bukan cuma di Sulawesi Utara, di Maluku Utara juga pernah, Gorontalo, Palu, bahkan di Sulawesi Selatan, Makassar. Ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara istiqomah, biarpun itu hari raya, karena waktu yang lalu pas hari raya kurban, pas hari Ahad Pahing lagi. Mau tidak mau, karena kita itu ingin melaksanakan secara istiqomah, akhirnya alhamdulillah tidak pernah bolong satu kali pun. Dan akan datang ini Ahad Pahing insya Allah diadakan di Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo. Dan perlu kami sampaikan juga, ini didukung oleh beberapa rumah tahfidz Al-Quran yang ada di Tomohon, di Tondano ada 2, di Bitung, di Manado, bahkan di Bolaang Mongondo di Lolak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ucapan terima kasih atas kegiatan yang sudah kami laksanakan di Asrama Haji, didukung oleh KKJS Sulawesi Utara, komunitas warga Lamongan. Ini ada beberapa pengusaha dan teman-teman dari Bitung, Tondano, dan Bolaang Mongondo. Tak lupa pula kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Takmir Masjid Agung Al-Falah Tondano beserta Keimaman Masjid Agung Al-Falah dan semua yang berkompeten. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang setimpal kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sudah mendukung kegiatan kami. Selanjutnya, kami manusia biasa, tentunya tak luput dari khilafan. Oleh sebab itu, dari hati yang lubuk yang dalam ini, kami menyampaikan ucapan permohonan maaf
yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para bapak, ibu, serta hadirin wal hadirat. Dan sungguh ini merupakan kebahagiaan kami dihadiri oleh sekitar 25 ini dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, para penghafal Al-Quran yang hadir rela di sini dengan ikhlas. Bahkan kami tidak menyediakan tiket, Pak. Inilah keikhlasan daripada semaan Al-Quran. Dan tadi sudah didengungkan zikrul ghafilin. Bahkan kemarin juga ziarah di Kiai Mojo, dan tentunya besok juga masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh beliau-beliau. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup itu apa yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mutu tampian, bo, mutu tanoban, pakatuan, wo, pakalawiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zamroni, sambutannya yang begitu berapi-api. Baik, para jamaah sekalian, dimohon kepada yang terhormat, yang kami muliakan, guru kami, Kiai Mun'im, berkenan untuk memberikan sepatah dua kata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, khusus segenap pimpinan rombongan Majelis Semaan Mantap dan Ibu Ghafilin, Romo Kiai Nurkholis beserta rombongan yang tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya hormati pimpinan ulama Minahasa Bapak Zamroni. Yang saya hormati segenap pengurus masjid Pangeran Mojo. Yang saya hormati para kiai, para habaib, para ustadz, dan hadirin sekalian jamaah semaan yang berbahagia. Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, semoga acara yang kita hadiri ini membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harap ridho dan syafaatnya. Hadirin, para habaib, para kiai yang saya muliakan, saya secara pribadi merasa berbahagia bisa menghadiri acara semaan yang luar biasa meriah di daerah yang sangat jauh dari Jakarta, tapi juga kemeriahannya tidak berbeda dengan yang ada di Jawa. Ini membuat kebahagiaan tersendiri buat kami dan tentu saja buat rombongan di Ghafilin dari Jakarta. Dan ini perkembangan bagi umat Islam di
Sulawesi Utara dan khususnya di Tandano ya, Tandano dan di Kampung Jawa ini, khususnya di Masjid Falah. Alhamdulillah, kira-kira setahun yang lalu saya bersama Kiai Mustafa datang ke sini, kemudian ziarah dan juga silaturahmi kepada para tokoh-tokoh di sini. Alhamdulillah ternyata kehidupan pesantren, keberagamaan dan juga terutama rumah Al-Quran itu berjalan cukup marak di mana-mana, sehingga waktu itu kami berpikir berdua bahwa ini sudah layak di sini diselenggarakan semaan. Waktu itu kita sama Ki Mustafa ingin semaan dilaksanakan di Masjid Kiai Mojo ini sebagai masjid yang bersejarah. Alhamdulillah hari ini apa yang kita cita-citakan 1 tahun yang lalu berjalan dengan baik dan lancar dan meriah. Semoga ini mendapat barokah kita semua dan menjadi tonggak kebangkitan Islam Sunnah wal Jamaah di Sulawesi Utara ini. Makanya kami walaupun sangat sibuk kemarin, walaupun agak lambat bisa hadir ke sini karena kami diminta oleh Gusmus bahwa kami ikut merencanakan, maka kami harus ikut datang ke sini. Nah, kenapa kita ke sini? Pertama adalah ziarah ke makam Kiai Mojo. Itu sangat terkenal karena beliau adalah pendamping dari Pangeran Diponegoro. Nah, dia itu pejuang bersama Diponegoro untuk membela negara, menjaga negara, sampai beliau diusir, ditangkap, kemudian dibuang ke Sulawesi Utara ini, khususnya di Tandano ini. Dan ini adalah bagian dari bela negara. Nah, ketika Pangeran Diponegoro melakukan bela negara, beliau juga tidak lupa memerintahkan ketika mengajak Pangeran Kiai Mojo untuk bela atau jaga negara, dia juga memerintahkan kiai yang lain, yaitu Kiai Basori, untuk jaga Al-Quran. Jadi untuk hifdzul Quran. Yang satunya hifdzul bilal, satunya hifdzul Quran. Nah, hifdzul Quran itu bagian dari hifdzuddin, menjaga agama. Nah, dua-duanya itu, hifdzuddin dan hifdzul bilal itu sama-sama bagian dari maqasidus syar'i, jadi tujuan syariah itu adalah menjaga agama juga menjaga negara. Nah, hifdzul syar'i itu apa? Maqasidus syar'i, tujuan diterapkan syariah itu kan ada 5 yang disebut dengan apa itu kuliatul khoms, yaitu pertama hifdzuddin, hifdzul nafs, menjaga agama, kemudian hifdzul nafs menjaga nyawa, keselamatan, kemudian hifdzul mal itu menjaga harta benda, kemudian hifdzul akal itu menjaga akal, pikiran, kemudian terakhir adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, nasab keturunan. Nah, itu tujuan syariah adalah seperti itu. Makanya ketika Pangeran Diponegoro berjuang itu juga dalam rangka menjalankan syariat agar terlaksana di bumi Nusantara ini. Makanya semua ulama dilibatkan, para prajurit pangeran dilibatkan karena ingin menerapkan tadi itu syariat di bumi Nusantara ini. Karena beliau adalah seorang ulama, ya, namanya adalah Syekh Abdul Hamid. Nah, disitulah beliau mengajak para ulama untuk berjuang. Nah, beliau tidak lupa dalam berjuang juga menjaga Quran. Menjaga itu adalah menghafal Quran itu, yaitu menyuruh namanya Kiai Basori. Kiai Basori kemudian juga mengajarkan Quran pada muridnya namanya Kiai Abdul Rosyad. Nah, Abdul Rosyad punya putra namanya Kiai Munawir. Nah, Kiai Munawir itulah sumber dari seluruh sanad penghafal Al-Quran di bumi Nusantara ini. Alhamdulillah kita udah penghafal Quran ini sanadnya ke sana, ke Kiai Munawir, dan disitu kemudian menyebar kemana-mana sehingga sanad kita itu jelas. Jadi di dalam Islam itu jelas sanad itu sangat penting. Nah, disitulah sanad perjuangan politik tadi dia bela negara juga sangat menghafal Quran, itu jelas sanadnya. Dan
Pangeran Imam Kiai Mojo ini adalah bagian terpenting dari sanat perjuangan membela negara itu. Makanya tadi pagi saya mendapat cerita bahwa betapa kuatnya para keturunan Kiai Mojo dan anak buahnya ini untuk membela negara ini. Contohnya tahun 58 ketika terjadi PRRI Permesta. Di sini Permesta berkuasa dan ingin melepaskan diri dari NKRI ini. Tapi alhamdulillah umat Islam khususnya di Tandane ini itu tetap NKRI walaupun dengan risiko ditembak mati, ditembaki akhirnya mengungsi ke atas gunung sana. Dan alhamdulillah kemudian perjuangan ini berhasil, kemudian NKRI tetap terjaga dan umat Islam tetap terjaga, khususnya umat Islam di Tandano ini, di Jawa Tondano ini. Itu salah satu warisan perjuangan yang diwariskan oleh Kiai Mojo. Nah, tidak mungkin turunan Kiai Mojo itu berkhianat pada NKRI karena beliau adalah bagian dari perjuangan di Ponorogo yang dulu menjuangkan NKRI ini. Nah, tadi itu perjuangan syariat itu ternyata tidak hanya berhenti di Pangeran Diponegoro ketika beliau dibuang ke sini, kemudian dipindah ke Makassar itu, tapi anak buah beliau itu juga tetap memperjuangkan diterapkannya syariat Islam di bumi Nusantara ini. Makanya berilah kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali, la yutimuddin illa bidaulah. Jadi negara itu tidak sempurna kalau tidak disertai kekuasaan. Nah, makanya kenapa dulu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Rasulullah berjuang melawan penjajah? Karena kalau tidak ada kekuasaan, kita ini tidak bisa membela negara, tidak bisa menjalankan ibadah, tidak bisa menjalankan syariat tadi itu. Makanya kita perlu negara. Karena apa? Kata Imam Ghazali bahwa antara agama dan kekuasaan itu seperti mata uang. Ad-dinu wal mulku tawamani. Jadi agama dengan kekuasaan itu adalah seperti satu mata uang. Ad-dinu aslun wal mulku harisun. Jadi agama sebagai intinya, sementara negara adalah penjaganya. Kenapa kita butuh negara? Karena yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia, oleh bangsa Indonesia bukan lagi ormas, bukan lagi partai politik, tapi yang dihadapi adalah negara, yaitu negara Belanda, negara Perancis, negara Spanyol, Portugis yang menjajah kita. Makanya kita butuh negara untuk menghadapi negara. Nah, saat ini juga sama, pertarungan kita bukan dengan ormas atau dengan partai politik di luar negeri sana, tapi negara asing yang memaksakan kehendaknya pada kita. Makanya sampai sekarang kita juga masih butuh negara. Nah, sebentar lagi adalah tahun politik, adalah tahun bagaimana kita membentuk negara yang akan datang itu. Nah, di dalam negara kita ini ada negara Pancasila. Nah, di dalam negara Pancasila ini pernah suatu ketika kita akan menerapkan Piagam Jakarta, yaitu salah satu bunyinya adalah berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yaitu kita ingin bahwa syariat Islam berjalan di Republik ini. Umat Islam setuju semua, sebagian setuju, tetapi ada orang yang tidak setuju dari Sulawesi Utara ini, dari Manado. Namanya Latu Harhari dari sini. Kalau Indonesia menerapkan syariat Islam, Piagam Jakarta tetapkan, maka kami dari Indonesia Timur akan melepaskan diri, tidak mau ikut Indonesia. Maka bikin negara sendiri. Nah, ketika ada ancaman itu, kemudian Bung Karno minta restu pada Mbah Hasyim, disetujui. Jadi 7 kata di Piagam Jakarta dihapus. Nah, tetapi kata Mbah Hasyim nggak apa-apa dihapus, karena walaupun dihapus tidak berarti kita tidak menjalankan syariat. Jadi tetap Indonesia menjalankan syariat. Karena apa? Karena menurut pertimbangan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, di negara Indonesia ini sudah memenuhi tadi itu tujuan syariat. Nah, kalau kita membaca apa itu Muqaddimah Undang-Undang Dasar, itu sangat menarik bahwa negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dibarengi dengan keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka, maka negara kita merdeka, namanya bangsa Indonesia. Dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah Hifdzuddin di situ.
Kemudian tujuannya adalah untuk menciptakan, melindungi segenap tumpah darah. Yaitulah namanya hifdzun nafas, menjaga jiwa, keselamatan, keamanan. Kemudian ketiga adalah apa? Yaitu menciptakan kesejahteraan umum. Itu artinya hifdzul mal, menjaga harta. Itu kan tujuan syariah semua itu. Kemudian tujuan berikutnya adalah tujuan terakhir adalah ikut menciptakan perdamaian. Yaitu hifdzun nasl itu. Kalau perang itu kan memutus nasab, memutus keturunan itu. Nah, makanya Indonesia terlibat dalam perdamaian dunia itu untuk agar hifdzun nasl itu terjaga. Nah, itu agak syariat itu. Nah, kenapa Kiai Hasyim membolehkan dicoret itu? Ibarat kita itu punya 6 kotak, diminta oleh orang non-muslim 1 kotak, kita masih punya 5 kotak kan itu. Artinya syariat masih dijalankan di sini. Jadi negara Indonesia itu adalah sebenarnya kenapa NU membela NKRI harga mati itu karena ini negara yang sudah memenuhi tujuan syariat. Ini bukan negara sekuler, tetapi tujuan syariat itu, cita-cita agama sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, terutama dalam pembukaannya. Makanya kenapa kita ini harus betul-betul menjaga negara kita ini. Makanya kata Kiai Ahmad Siddiq, kalau ada orang, itu mbahnya Gus Mamba ini, dia mengatakan, saya mendapat satu riwayat yang baru saya peroleh, bahwa Pancasila itu saking Islamnya, misalnya sila pertama itu kan ketuhanan Yang Maha Esa, dasarnya kan apa itu? Wa ilahukum ilahun wahid. Sila kedua itu kemanusiaan, dasarnya adalah walaqad karramna bani adama wa hamalan, dan seterusnya. Kata Kiai Ahmad Siddiq, orang kalau mengingkari satu sila dari Pancasila itu sudah dosa besar. Kalau mengingkari Pancasila secara keseluruhan 5 sila itu enggak tahu, sudah mendekati kufur lah kira-kira begitu. Karena apa? Isinya semua Quran. Nah, maksud kita mengingkari Quran yang sudah kita kaji itu. Gara-gara kita tidak tahu bahwa Pancasila sebenarnya bersumber dari nilai Islam. Nah, seperti itulah kenapa kita tadi itu menghadirkan semaan Quran di sini, yaitu menyambung sanad tadi itu. Sanad perjuangan dari Kiai Mojo dan sanad Quran dari Kiai Basori, Kiai Abdul Rasad dan Kiai Munawir dan ke kita ini itu kan bersambung antara hifdzuddin dan hifdzul nafas, hifdzul akal dan hifdzul bilad itu jadi satu. Makanya kenapa kita dulu sering Kiai Ahmad Siddiq, Gusmi itu semaan di pendopo, jangan semaan di pesantren dan di masjid. Itu juga dalam mereka menjaga keutuhan negara itu. Jadi bukan kesana cari tempat yang enak saja, tapi itu adalah perjuangan. Ada itu tidak lepas dari menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya tadi saya kesini juga membawa pohon sawu. Pohon sawu itu adalah simbol fisik ya, dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi dulu Pangeran Diponegoro itu ketika perang tidak punya markas, lalu beliau menandai markasnya di masyarakat, di pondok, di masjid. Pokoknya ada masjid, pondok yang ada pohon sawunya, itu adalah markas Pangeran Diponegoro. Nah, siapapun yang dikejar Belanda lari ke situ pasti aman. Waman dakhalahu kana amina. Makanya sawu itu apa? Itu juga kode bahwa sawu sufufakum, dan diluruskan bang. Jadi kita berbaris itu umat Islam melawan Belanda, dibariskan di Ponegoro di bawah pohon sawu itu. Maka begitu masuk kana amina. Waman dakhalahu kana amina. Kalau kita masuk rumah yang ada pohon sawunya pasti aman. Nah, makanya lalu kiainya menerima alhamdulillah fi amanillah. Fi amanillah. Ketika kiainya menerima ada orang larian pejuang datang itu, insya Allah fi amanillah. Makanya disebut sawo Manila. Nah, orang kita Nusantara menyebut Manila itu fi amanillah aslinya, fi amanillah. Nah, dan seluruh prajurit di Ponegoro itu di mana-mana pasti tandanya nanam pohon sawu. Kalau ada tempat ada pohon sawunya itu perlu kita curigai bahwa itu adalah prajurit di Ponegoro.
Nah, itu dari di mana-mana, dulu tidak ada di sini, tapi banyak ditebang. Makanya kami membawa kembali salah satu wujud dari sawo yang ditanam di Bogor, dan itu asli, ada sanatnya. Yang saya bawa sawo sanat, bukan sawo di pinggir jalan itu yang beli-beli itu, bukan. Karena sawo ini kita ambil dari sawo dulu yang ditanam oleh Kiai Mojo di Jakarta. Makanya saya sini sengaja membawa agar ditanam kembali sebagai tanda fisik bahwa tempat ini ada tempat dulu dipakai perjuangan Pangeran Diponegoro dan prajuritnya, salah satunya adalah Kiai Mojo. Dan insya Allah nanti akan kita kasihkan di sini dan ditanam di beberapa masjid. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai atas penjelasan tentang Pancasila dan perjuangan para pahlawan kita. Selanjutnya mohon dengan hormat Kiai Nurkholis Aziz berkenan menyampaikan nasihat-nasihat kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para masyayikh, para habaib, para tokoh masyarakat, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari JGH, dari Fatayat Muslimat, baik wilayah cabang MBC maupun ranting-ranting, kalau ada ranting, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhas yang terhormat, kita hormati para takmir Masjid Kiai Mojo, juga Kiai Zamroni yang telah memberi sambutan berapi-api katanya. Kemudian Habibana Al-Habib Umar Toha Al-Habsyi, ini cucu dari Habib Al-Habsyi, Ali Al-Habsyi Kuitang, yang dulu ketika kemerdekaan beliau yang lalu memerintahkan untuk pasang bendera merah putih ya. Ini Habibana ini cucu kakeknya. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mun'im yang telah memberi penjelasan kepada kita tentang kenegaraan, dan beliau ini adalah tokoh NU yang sudah mengkader tidak kurang dari 15 juta kader-kader NU melalui KPK NU. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita dermakan, kita baktikan, ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi sabab kita semua diberi rahmat, berkah, diberi maghfirah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama para beliau, para pejuang-pejuang ini di dunia ini, terutama di akhirat nanti, dengan kita semuanya nanti dipungkasi kehidupan kita dengan akhiran husnul khotimah wal afa indal hisab. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat samin samad yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Di sini kehadiran kami di tempat ini di Jaton, Jawa Tondano, di Masjid Kiai Mojo ini yang tadi disampaikan rombongan kita itu 25 orang. Ada Kiai Suadi, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Ar-Raudhah Pasuruan. Beliau sangat semangat dan selalu memberi motivasi, memberi semangat pada kita. Ada Kiai Mustafa yang ini tangan selalu mendampingi Gus Dur, terutama di akhir hayat beliau, yang sekarang pengasuh pondok Padepokan Ayatir Rahman di Parung. Kemudian ada Gus Mambaul Huda, ini cucu dari Hadratil Mukarram guru kita ini Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan para hufaz, para pejuang-pejuang di komunitas Semangat Utara ini. Mudah-mudahan semuanya beri umur yang panjang oleh Allah SWT, sehat walafiat, dan beri istiqamah hatta nalu husnal khatimah. Amin Allahumma amin. Para samiin samiat, kehadiran kita ke sini pertama adalah ingin menunjukkan, ingin menyambung kepada saudara-saudara kita bahwa kita ini mempunyai atau disaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan agung, yaitu semaan Al-Qur'an dan zikrul ghafilin. Yun sewu ini sedaya sampun sudah pernah ikut semaan nggih? Sudah pernah ikut semaan semua? Atau ikut zikrul ghafilin? Nah, kita kesini 25 orang ini menyambung, menegaskan bahwa kita ini disaudarakan oleh Allah fillah, dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan agung, yaitu semaan Al-Quran dan zikrul ghafilin. Zikrul ghafilin ini adalah amaliyah aurat yang kita amalkan tadi kita baca antara maghrib dan isya. Ini ibarat sekolah adalah TK. Kemudian semaan Al-Quran adalah membaca Al-Quran 30 juz, dibaca oleh para hufaz, disimak oleh para samiin samiat yang ada. Ini agak panjang durasinya, mulai subuh sampai ba'dal isya atau sampai jam 9, agak panjang durasinya. Kalau zikrul ghafilin ini hanya 1 jam. Ini kita disaudarakan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan agung semaan Al-Quran ini. Jadi semaan ini alhamdulillah yang di Manado ini sudah berjalan hampir 4 tahun dan tidak pernah berhenti, terus rutin istiqomah, tidak pandang itu ada corona atau pas hari lebaran atau pas liburan dan sebagainya. Terus semua Al-Quran di Manado ini alhamdulillah berjalan terus dengan kontinu. Lah kegiatan seperti ini para hadirin, para bapak ibu, ini di Jawa terutama ya, ini kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat masif. Artinya kegiatan ini sudah merata di Jawa, dan yang hadir di kegiatan, setiap kegiatan semaan seperti ini itu tidak hanya ratusan tapi ribuan, bahkan
sampai 15.000, 10.000 yang hadir di setiap semaan yang diselenggarakan secara rutin di daerah-daerah mulai dari Banyuwangi, Jember, Surabaya, Ponorogo, Nganjuk, terus Yogyakarta sampai Jakarta Raya. Demikian pula lalu di Sumatera, di Lampung, kemudian di sini, di Manado ini, di Papua dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kegiatan semaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin yang merupakan kegiatan agung ini, yang kita semua ini disaudarakan oleh Allah dalam kegiatan yang agung ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan bahwa manfaat, maslahah, kebaikan untuk sebanyak-banyak umat Rasulullah SAW, terutama mudah-mudahan bermanfaat, membawa maslahah, kedamaian, ketenteraman untuk bangsa kita, negara tercinta NKRI ini. Mudah-mudahan dilestarikan oleh Allah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para sami'in sami'at yang dimuliakan oleh Allah SWT, kegiatan kita ini sanatnya istilahnya yang kita ikuti, kita bersemaan dan berzikr ini adalah berarti kita ini berguru, kita ini bersantri, kita itu mengikuti kepada beliau bertiga yang fotonya bisa kita telah dipasang di background ini, yaitu yang pertama adalah Kiai Haji Hamim Jazuli yang terkenal dengan Gusmi. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang ketiga adalah Kiai Hamid Abdillah Pasuruan. Ini para sami'in sami'at adalah guru-guru kita. Inilah sanad kita dalam bersemaan Al-Quran dan berzikr fil ini. Beliau ini ingin saya sedikit menceritakan kepada penjenengan sedaya yang sudah menjadi pengikut dan pengamal aurat zikr filin dan semaan Al-Quran ini, agar lebih mapan, lebih mantap lagi dalam mengikuti semaan Al-Quran dan zikr fil ini. Kiai Hamim Jazuli Gusmi, yang saya pun jenengan ada yang sudah kenal dengan beliau atau dengar. Beliau adalah putra Kiai besar, pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, putra Kiai Haji Jazuli. Ya, Gusmi ini mulai dari belum dewasa itu sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang waliullah. Kalau ada seorang nabi yang masih belum dewasa sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi, yaitu Nabi Yahya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Nabi Yahya ini diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul masih belum dewasa, masih sobiyah. Wa atainahul hukma sobiyah. Demikian pula panutan kita, guru kita ini, Gusmi Kiai Hamim Jazuli ini diangkat oleh Allah menjadi wali masih kecil, yang dalam istilah kewalian disebut sebagai wali murad, wali yang memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi kekasihnya mulai dari kecil. Wali murad. Ini sedikit tentang Gusmi yang menjadi guru kita. Beliau inilah muassis semaan Al-Quran yang kita ikuti ini, semaan Al-Quran. Kemudian kedua, Kiai Hamid Abdillah Pasuruan. Ini seorang yang terkenal
biwilayatih, terkenal kewaliannya. Semua orang terutama di Jawa Timur, di Jawa lah, mengenal beliau seorang wali yang mulai umur 10 tahun ketika diajak haji oleh orang tuanya, di sana ditemui langsung oleh Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini Kiai Hamid Pasuruan, terkenal sebagai wali yang putih. Karena beliau mulai kecil belajar ngalim, menjadi seorang yang ngalim, alamah, kemudian selalu membersihkan diri, mencucikan diri, berusaha mendekat terus pada Allah, sehingga Gusti Allah mengangkat beliau sebagai waliullah. Ini namanya wali murid, bukan wali murid yang di sekolah-sekolah atau di pesantren-pesantren, bukan wali murid itu, tapi wali murid yang diangkat oleh Allah. Kewaliannya itu karena usahanya untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan diri, untuk selalu terus mendekat kepada Allah SWT, sehingga diangkat oleh Allah menjadi seorang wali. Kemudian yang ketiga, guru kita, pengikut guru kita dalam semaan Al-Quran dan Dzikrul ini adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Saat ini cucu beliau hadir yang memimpin Dzikrul setelah maghrib tadi, yaitu Gus Mambaul Huda, cucu beliau. Kiai Ahmad Siddiq oleh Gusmi disebut sebagai, dinyatakan sebagai Al-Arif Billah, selain sebagai Rais Suriah PBNU mulai tahun 84 ya, sampai beliau kapundut 91 tahun 92. Beliau sebagai Rais Am PBNU sampai beliau kapundut itu. Ketika Gusmi menyatakan beliau sebagai Al-Arif Billah, maka putra tertuanya Kiai Haji Farid Wajidi, bapaknya Gus Mamba ini, tanya kepada Gusmi, jangan-jangan Gusmi ini basa-basi aja untuk menyenangkan anak putra putrinya beliau. Lalu ditanya, Gus Yun Sewu, penjenengan dawuh Al-Arif Billah datang bapak. Wah, ini bahasa Indonesia ya. Gus Yun Sewu, penjenengan tadi menyebut bapak saya sebagai Al-Arif Billah ketika beliau sudah dikuburkan di sini ini. Nyun sewu, apa hanya menyenangkan putra putrinya, atau memang bapak saya memang orang yang Al-Arif Billah? Jawabnya Gusmi, iya, bapakmu itu 11 tahun sebelum kapundut itu sudah meninggalkan fikih. Artinya beliau berkehidup fokus pada menata hati, pada tasawuf, pada membersihkan jiwa, selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga diangkat oleh Allah menjadi Al-Arif Billah. Bapak-bapak, inilah beliau-beliau yang menjadi guru kita, menjadi sanad kita dalam bersemaan Al-Quran dan berdzikrul. Sehingga kalau penjenengan ini melok-melok dzikrul, melok-melok semaan Al-Quran ini, ya kepada beliau itulah guru-guru kita. Dan itu sudah ibaratnya dalam ilmu kedokteran itu, seorang dokter itu dokter yang sudah sudah
melalui menangani pasien-pasien berbagai macam-macam penyakit yang diderita oleh pasien-pasien itu. Lah beliau itu sebagai dokter ahlinya. Artinya sanad kita jelas, kita mengamalkan amaliyah ini ada yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT, sehingga kita tidak usah ragu lagi, kita mantap yakin bahwa kita mengamalkan ini adalah ikut kepada beliau bertiga ini. Beliau bertiga inilah yang mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semaan Al-Qur'an dan zikrul ghafilin. Ini para jamaah sami'in-sami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menegaskan ini bahwa kehadiran kita ber-25 orang ini ke tempat ini, ke Semaan Al-Qur'an ini adalah menegaskan ini dan mengokohkan bahwa kita adalah disaudarakan oleh Allah di kegiatan agung Semaan Al-Qur'an dan Zikrul Ghafilin ini. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi sarana kita, menjadi sababiah kita. Walaupun kita belum mengikuti secara istiqomah, secara rutin setiap hari atau pada semaan, tapi mudah-mudahan dengan kita ikut membantu, ikut mendoakan, ikut simpati dengan Zikrul Ghafilin dan Semaan Al-Qur'an ini, mudah-mudahan jadi sababiah kita diaku oleh beliau, dimasukkan menjadi santrinya, dan nanti mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau di akhirat di surganya Allah SWT ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang kedua kami ingin menyampaikan bahwa komunitas kita, nama kegiatan kita ini atau nama komunitas kita ini diberikan oleh Gusmi dengan nama Mantab, dari Semaan Al-Qur'an Mantab. Ini diambil dari Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan sholih faulaika yubaddilullahu sayyiatin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dahulu di awal kegiatan Semaan Al-Qur'an ini tahun 86 pertengahan itu dimulai kegiatan Semaan Al-Qur'an ini oleh Gusmi. Ketika itu banyak sekali orang yang datang kepada Gusmi, sowan kepada Gusmi. Berbagai orang yang datang kepada Gusmi, semuanya membawa masalah, semua membawa persoalan, semua membawa muskilah, problem masing-masing, dari problem yang ringan sampai problem yang berat. Ada yang seorang yang sudah nikah 11 tahun misalnya belum punya anak, terus walaupun 11 tahun dan nggak ada putra. Ada yang anak mau mondokkan anaknya, matur Gusmi, Gus anak kula badhe mondok dipondokaken teng pundi. Enten sing ada tamu yang dagangannya nggak pernah berhasil. Gus kula kok usaha saya kok nggak pernah berhasil, bagaimana? Begitu seterusnya, semua tamu-tamu yang hadir, yang suan kepada beliau itu semuanya membawa masalah, semuanya persoalan. Sampai masalah yang besar yang berat, misalnya istri saya ini akan operasi, Gus, operasi kanker payudara, operasi dan lain sebagainya. Terus pilih, kulo kedah moco nopo, kulo kedah bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya semuanya itu yang datang bawa masalah. Lalu Gusmi ini karena banyaknya tamu yang demikian ini, aneka latar belakang
ada yang belum mengerti alif bengkong, ada yang tidak mengerti huruf Arab, sampai ada seorang para orang ulama, para kiai, semuanya ini ada masalah. Dan akhirnya Gusmi lalu dengan renungan beliau, dengan ijtihad beliau, dengan istikharah beliau, dengan aneka ikhtiar beliau untuk mencarikan solusi ini, bagaimana supaya orang yang banyak masalah, banyak problem, banyak muskilah itu bisa selesai semuanya ya dengan mudah, dengan enak. Nah, maka Gusmi lalu menemukan kegiatan, dan kegiatan itu diharapkan siapa yang ikut di kegiatan itu, siapa yang datang di kegiatan itu, masalahnya, problemnya, keruwetannya akan diselesaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Gusmi itu sering pidato menyampaikan bahwa siapa saja yang datang di semaan Al-Quran ini dengan hati yang baik, tulus, mengadukan kepada Allah, semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra' al-Quran. Barang siapa yang punya problem, punya masalah, punya keruwetan, punya kesulitan-kesulitan hidup, maka datanglah di semaan Al-Quran. Falyatakallam Allah, maka adukanlah, maka sampaikanlah, komunikasikanlah semua persoalanmu itu di semaan Al-Quran, di majelis semaan Al-Quran ini. Karena apapun masalahmu, apapun problemmu yang kamu adukan, yang kamu komunikasikan, yang kamu adukan di semaan Al-Quran ini, semuanya insya Allah akan masmu', akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi Allah dawuh, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdal ma u'tiyas sa'ilin. Siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, disibukkan dengan mempersiapkan Al-Quran, sema Al-Quran, melok-melok nyiapno daharan, melok-melok nyiapno beber kloso, melok-melok nyiapno sound system dan lain sebagainya, apa yang dibutuhkan oleh semaan Al-Quran, majelis Al-Quran, disibukkan dengan itu, maka orang yang disibukkan dengan Al-Quran ini, meskipun dia lupa, tidak zikir kepada Allah, maka dia ini akan diberi doa yang mustajabah, akan diberi oleh Allah pemberian melebihi pemberian kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu jaminan Allah terhadap semaan Al-Quran ini. Oleh karena itu Gusmi lalu punya jalan keluar semaan ini. Dengan semaan Al-Quran inilah mudah-mudahan semua orang yang punya masalah, problem, keluhan, muskilah datang dengan hati yang baik, datang duduk lalu mengadukan masalahnya, duduk sambil mendengarkan Al-Quran dan mengkomunikasikan masalah dengan Allah. Insya Allah akan diijabah, diselesaikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian dipilihlah nama mantap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu ketika awal namanya adalah Jantiko, itu singkatan dari jamaah anti kulir. Jamaah anti kulir
Ini bahasa sangat daerah sekali. Di pelosok, bahasa di Kediri yang pinggiran, kulir itu. Sehingga orang-orang kota, perkotaan itu sulit untuk menangkap, untuk memahami makna kulir itu apa. Nah, ketika semaan Al-Quran itu sudah berkembang, sudah membuka semaan di Surabaya, di Jember, di Jogja, semaan di Nganjuk, di kota-kota Ponorogo, maka Gus Mi lalu membaca bahwa nama Cantiko itu sulit untuk dipahami oleh mereka. Maka ketika itu semaan Al-Quran di Pare, di Kediri, kumpul semua hufad, kumpul Gus Farid, Kiai Farid Wajidi, kumpul Kiai Syauki Abdul Halim, semuanya itu lalu Gus Mi membuka. Ya, gampangnya secara singkat ini ya. Ketika itu Gus Mi lalu membuka kepada beliau-beliau itu, jajal, Gus Mi bilang jajal carikan nama yang gampang diingat, gampang diucapkan, tapi membawa misi dan visi. Nah, tapi ada misi dan visi. Maka para yang diajak jagongan ketika itu semuanya diam, tidak ada yang memberi respon. Artinya tidak ada yang dimohon mengusulkan nama itu, tidak ada yang mengusulkan, semua diam, termasuk abahnya Gus Mamba ini, Kiai Farid Wajidi. Padahal biasanya Gus Farid itu kalau sedang dialog dengan Gus Mi itu langsung tanya jawab lancar sekali. Ketika itu disampaikan oleh Gus Mi, coba usullah kalian nama apa yang kira-kira bisa diingat, gampang diucapkan, tapi ada visi, membawa visi dan misi. Nah, ketika tidak ada jawaban, ada usulan yang masuk, maka Gus Mi sendiri lalu dawuh. Karena ketika itu saya di sampingnya, maka saya disuruh tulisan mantap, namanya mantap, majelis mantap, maknanya adalah komunitas orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap. Nah, mantap terus ditulis, digambar sendiri oleh Gus Mi, dan gambarnya seperti itu, dan mantap. Nah, inilah kegiatan kita ini yang lalu diberi nama oleh Gus Mi, mantap, diambilkan dari Al-Quran. Yang ini membawa misi dan visi. Misinya diantaranya adalah mengajak kepada sebanyak-banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk sowan kepada Allah SWT melalui kegiatan membaca Al-Quran, sholat jamaah, membaca sholawat, dan membaca banyak-banyak zikir kepada Allah SWT. Semuanya diajak untuk sowan kehadirat Allah dengan semaan Al-Quran ini dan zikrul filin ini. Sehingga semuanya saja yang ingin ikut, yang ingin mengamalkan, ingin menjadi pengikut semaan Al-Quran, dipersilahkan. Mantap. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya kira waktunya terlalu panjang, terlalu lama. Tadi sudah ada Kiai Mun'im, sudah ada Pak Zamroni. Maka untuk saat ini saya cukup, dan ya hanya itu yang kami sampaikan kepada Bapak-bapak jamaah semaan Al-Quran dan film yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit saya menyampaikan siapa pendiri atau peramu semaan Al-Quran dan siapa muassis semaan Al-Quran ini, menambah kita untuk lebih mantap lagi, lebih senang lagi untuk mengikuti semaan Al-Quran, untuk menjadi penderek semaan Al-Quran, santri-santrinya Gus Mi, santrinya Kiai Ahmad Siddiq, santrinya Kiai Hamid Pasuruan. Dan kita berharap kita
dan anak-anak kita semuanya ila akhir dzurriyyah yaumul qiyamah. Mudah-mudahan dikumpulkan, diaku beliau menjadi santrinya, dikumpulkan bersama di dunia ini terutama di akhirat nanti bersama ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada as-salihin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana na'budu wa kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Gus Khalis atas nasihat-nasihatnya. Para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama membacakan doa syair yang akan dipimpin oleh Gus Mamba. Selanjutnya dilanjut dengan pembacaan doa khatmil Quran. Ba'da doa khatmil Quran nanti acara Maulid Nabi dengan Habib Umar tetap dilanjutkan. Jadi para jamaah dimohon ikut bersama-sama tetap. Dan ada simbolisasi penyerahan benih pohon sawo tadi. Demikian, pada Gus Mamba yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم لحضرة صاحب هذا الدعاء الشعري والدنا شيخنا ومربي روحنا وإمامنا الدنيا والآخرة يا حامد جازولي. ثم لحضرته ذا لحضرته ثم لحضرته جامع الأولياء والصالحين الذين يقومون في هذه الدائرة الأحياء منهم والأموات. زادهم الله كرامة وشرفة وفضوحة وأفضل الله من بركات وسرار أنوار وعلوم كرامات أخلاق في الدارين آمين. الفاتحة. اللهم برحمتك مدنا إياك اللهم نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم وأنت نعم المعين. يا حليم يا حنان يا مالك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا استقم ذكرانا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. شكوناك ربنا باب ضعف نفسنا لتغفرنا غفار ولتحسننا. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم بدوام المعرفات آدم لقاءنا بحضراتك إلهنا يا إلهنا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. سألناك الاستقامة في تذكرك واستقامة في تشكر نعمك. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم يا الله يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا
عنا برحمتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا لطيف يا خبير نجنا من المحن، يا قوي يا متين أنجنا من الإحان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا جليل بجلالك أثبت الإيمان، ربنا خير المزيلنا أنزل المنان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بحضرتك يا منان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Pangeran panjenengan tendasi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Pangeran panjenengan tendasi kula niki lahir batin sarana manah sae kang suci. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ويا عالم أعطي لنا علما معملا ولرعيتنا علما يدخل الجنان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم بجودك يا جواد يا واحد يا صمد اجعلنا من الفائزين فوزا في الأبد. يا الله يا رحمن يا رحيم الله يا سميع يا بصير يا واجد يا أحد سألناك نعمة لا تحصى أنت المعاد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وأنت صاحب كن فيكن إذا أردت شيئا وجوده أنت مريد المراد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت يا الله وأنت نعم المعين. يا غني يا حميد ويا رزاق قد رجعنا سلامتنا في الدارين فقط. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم أنت نعم المعين. باسمك العظيم حصل جميع ما قصدناه من ذكرك والتشكر في الأوقات. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا علي يا عظيم يا قهر بفضلك سلمتنا من الأهوال والآفات. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد يا الله وأنت
المعين يا سلام يا سلام يا قاضي الحاجات يا رفيع ارفعنا عندك أعلى الدرجات. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين يا أول يا آخر سألنك بعدلك رضا مقرونا بحسن الاعتقاد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت النعم المعين ربي رب العزة قنا من المفسدات سلمنا من الأهوال ومن المهلكات. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين لقد حق قولك المكتوب في فرقانك من عرفك بجدك لفي جنتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين القرآن كلام الله الحنان وأدخلنا بذلك فرادس الجنان. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا حافظ يا ناصر يا وكيل يا الله بارك لنا ولهم أجمعين يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بجاه النبي صلى الإله وسلم عليه وآل دام والحمد للأحد. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. الفاتحة. الفاتحة. وعلى ما نوينا بالصالح وعلى ما نواكح وعلى ما نوينا وعلى كل نية صالح. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا الله يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل أفضل صلواتك وأفضل سلامك وأفضل بركاتك عادة ما في علمك وصلاة دائمة بك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الفتن والإثم والأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والعهد وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوب وتمحو بها عنا جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وبارك وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته ومن صلى عليه عدد ما في علمك وصلاة دائمة بدوام ملكك. يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا
إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بسمعة ختم القرآن، وأدخلنا جنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن، واغفر جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، اللهم انصر علماءنا علماء المسلمين، وانصر ولاة أمورنا في بلدنا إندونيسيا هذا وفي بلدان المسلمين، وانصر وزراءهم ووكلاءهم وعساكرهم ورعيتهم إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والمعتمرين والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. يا الله تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما قرأناه وما سمعناه من القرآن العظيم بحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأولاده وذريته وآله وأصحابه أجمعين، ثم إلى حضرة الأولياء والعلماء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، الأحياء منه والميتين، المعروفين منه والمجهولين، وبالأخص الذين أهدينا الفاتحة لهم عافة المذكورين أسماءهم بذكر الواجبين أجمعين، ثم إلى حضرة أشهاد ذكر الواجبين سيدنا ومربي روحنا من جزول وشهدين ياي أحمد الشيخ وفي حمد عبد الله وجميع أصولهم وفروعهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وجميع من انتسب إليهم وأعوانهم من الأولياء والصالحين ومن إخواننا في الله من خدام القرآن وخدام استماع القرآن وخدام ذكر الغافلين وسامعين وسامعات والمستمعين والمستمعات والإخوان الذاكرين بذكر الغافلين وذاكرة الأحياء منه والأموات أينما كانوا، خصوصا من دائرة عليها يا الله. ثم إلى حضرة جميع الأولياء والصالحين الذين يقامون في هذه الدائرة الأحياء والأموات المعروفين من المشهود، وخصوصا لحضرة وسائر سادات الصوفية المحققين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله يجمعنا وإياهم، إن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهدايتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمه بالدارين. ثم إلى حضرة جدودنا وجدتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا ومن لنا ومن فينا ومن له حقوق علينا، وأهل هذه البقعة وهذه القرية وهذه المدينة وهذه الدائرة وأهل إندونيسيا وأهل بلاد المسلمين وداخليها مؤمنين وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين أينما كانوا، أغمدنا الله وإياهم أجمعين برحمة ومغفرة من الله ورضوان. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. على من وسلم الصالح. الفاتحة.
Baik, mohon kepada Kiai Munim berkenan untuk penyerahan pemberian. Yang menerima mohon naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, kita saksikan beliau menghibahkan pohon sawo yang bersanad sampai ke Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua, terutama masyarakat Tondano. Terima kasih, Kiai. Baik, mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, ibu-ibu masih semangat, Bu? Harat bohong ini. Insyaallah. Intinya ibu-ibu, kedatangan para kiai, para ulama yang hadir tadi. Harat bohong ini. Insyaallah. Intinya ibu-ibu, kedatangan para kiai, para ulama yang hadir tadi. Harat bohong ini. Insyaallah. Intinya ibu-ibu, kedatangan para kiai, para ulama yang hadir tadi. Di subuh sampai ini malam belum di subuh sampai ini malam belum. Jadi saya izinkan kepada beliau untuk makan. Ibu-ibu kita selawatan satu atau dua kali Di subuh sampai ini malam belum. Jadi saya keberkahan kalau dibuka lagi saya lebih bagus ibu kita selawatan satu atau dua kali. Kita tutup dengan selawat berkah Nabi Muhammad. Di subuh sampai ini malam belum. Sambil mengiringi para kiai untuk makan malam. Betul monggo kiai. Hadzal Qur'an. Di subuh sampai ini malam belum. Ya akhirina wa awakhirina ادعو هذا sampai ini malam وآخرنا يدعو للعلم وللأمل لا شيء سوى يعلمنا يدعو للعلم وللأمل لا شيء سوى يعلمنا لا شيء سوى يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الله تعالى. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سوى يعلمنا هذا القرآن هو الهادي لوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللأمال لا شيء سوى يعلمنا يدعو للعلم وللعمال لا شيء سوى يعلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
يرشدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله رسول الله معلمنا رسول الله يعلمنا رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه ونفهمه رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نعلمه ونقرأه كتاب الله نعلمه ونقرأه Insyaallah berkah selawat tadi pulang dari sini semua hati senang lagi Bu ya. Itu saja dari kami, mobil khusus saya mewakili dari panitia. Mohon maaf, insyaallah wakil dari sahabat-sahabat saya Pak Samsoni, matur suwun, makasih banyak khususnya warga Jatan. Insyaallah kami mobil khusus lagi mewakili dari panitia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya Pak Samsoni, matur suwun, makasih banyak khususnya warga Jatan. Insyaallah kami mobil khusus lagi mewakili dari panitia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasidah mewarnai sudah cermat Al-Quran, Naikul Al-Quran, pidato bahasa Jakon, salawat Jowo, dan buket menangkan total hadiah sebesar 30 juta rupiah.
Festival Medan Jatuh 2 dilaksanakan tanggal 28 September sampai dengan 8 Oktober 2023 bertempat di Masjid Agung Al-Falah Kiai Mojo Cendaru. Acara ini disponsori oleh Pemkab Minahasa, Jari Minahasa, Polres Minahasa, Kodim 1302 Minahasa, Basnas Minahasa, Bank Musi Minahasa, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sulutgo, PT PLN Persero, PT Pegadaian, Alfamidi, Indogrosir, EB Beauty,